Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yaitu Bapak Taufikur Rahman, SHI, MEI, dan teman-teman yang saya cintai dan sayangi. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fitriah, ada Aziza Miftahul Jannah dan Siti Asmayatul Rofaah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang akad rohan dalam lembaga keuangan syariah. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama itu pengertian akad rohan, dasar hukum, rukun yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, sedangkan syarat akad rohan serta praktik akad rohan dalam pegadaian syariah dan model pengembangan akad rohan hiasi akan dilanjutkan oleh Aziza Miftahul Jannah. Dan yang terakhir poin tentang akad rohan tasjili serta problematika dalam penerapan rohan hiasi dan rohan tasjili akan dilanjutkan oleh Siti Asmayatul Rofaah. Langsung saja pengertian dari akad rohan. Dalam hukum Islam, konsep gadai itu disebut dengan istilah rohan. Kata al-rohan itu berasal dari bahasa Arab yaitu rohana yarhanu rohnan, yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, rohan adalah al-subut wa al-dawam atau as-subutu wal dawamu, yang berarti tetap dan kekal. Nah, menurut Taqi al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rohan adalah al-subut yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas yaitu menahan sesuatu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rohan itu diartikan sebagai menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Nah, dari pengertian tersebut itu kan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad rohan adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Atas demikian tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum dari akad rohan. Nah, dasar hukum dari akad rohan itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya sebagai berikut. Jika kamu dalam perjalanan, dalam kurung dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Nah, dari situ dari ayat ini dapat diketahui bahwa gadai dalam hukum Islam berawal dari muamalah yang tidak tunai atau hutang kan. Dan untuk memberikan ketenangan bagi pihak yang berpiutang, ayat ini memperbolehkan pemberian barang sebagai jaminan dari hutang. Adapun akad yang digunakan dalam gadai syariah terdiri dari 3 akad secara paralel yaitu qard, rohan, dan ijarah. Sedangkan dasar hukum dari as-sunnah hadis tentang akad rohan itu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di mana dan beliau mengambil jagung untuk keluarganya. Adapun hadisnya sudah terdapat dalam makalah yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin warahanihi dir'an min hadid. Hadis riwayat rawahul Bukhari Muslim. Artinya itu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memiliki makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya atau gadai dengan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun dan syarat rohan, di sini saya menjelaskan tentang rukun dari rohan. Rukun rohan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemberi gadai atau rohin, yang kedua penerima gadai yang disebut murtahin, barang jaminan, marhun, dan utang disebut marhun bih. Menurut ulama Hanafiyah,
Itu rukun rohan adalah ijab dari rohin atau pemberi gadai dan kobul dari murtahin atau penerima gadai. Nah, ulama selain Hanafiyah itu berpendapat bahwa rukun rohan ada 4, yaitu sigoh, ijab kobul atau ucapan serah terima, akid, pihak yang mengadakan akad, marhun atau barang yang digadaikan, dan marhun bih itu hutang yang dijamin dengan barang jaminan. Ini sudah ada di dalam makalah. Jadi para ulama fikih itu berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun rohani. Namun, bila digabungkan, menurut jumhur ulama, akad rukun dari akad rohan itu ada 5. Yang pertama itu rohin, orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, orang yang menerima gadai. Dan yang ketiga marhun atau rohan itu objek atau barang gadai. Yang keempat marhun bih, hutang. Dan yang terakhir yaitu sigot atau ijab kabul. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh si Aziza Miftahul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat akad rohan. Berkaitan dengan rohan, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah balik, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHIS menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau balik serta tidak dalam paksaan. Terkait syarat sigot atau akad, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat-syarat. Misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya, sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang, misalnya akad rohan berlangsung selama tidak turun hujan. Apabila turun hujan, maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad, maka akan membuat akad tersebut batal. Yang selanjutnya yaitu praktik akad rohan dalam pegadaian syariah. Dalam mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohan adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian menggunakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rohan yang dimaksudkan adalah produk biaya rohan yang ada di pegadaian syariah. Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas 2 akad transaksi, yaitu akad rohan dan akad ijaroh. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah menyerahkan hartanya. Nasabah mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijaroh, nasabah dibebani membayar ujrah kepada pegadaian. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak. Pembiayaan rohan di pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat, hanya dalam waktu 15 menit, dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang, perhiasan elektronik atau kendaraan bermotor, dan barang bergerak lainnya. Keunggulan produk ini adalah yang pertama, layanan rohan ada di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia. Yang kedua, proses pengajuan sangat mudah. Yang ketiga, proses peminjaman sangat cepat, hanya 15 menit. Yang keempat, pinjaman mulai dari Rp50.000 sampai Rp500 juta atau lebih. Yang kelima, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari.
Dan yang selanjutnya yaitu pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaros selama masa pinjaman. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai atau ditransfer ke rekening. Dan yang terakhir yaitu barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana yang sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang keempat, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Dan yang terakhir, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan akad rohen dalam rohen hiyazi dan rohen tasjili. Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rohen. Rohen yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu rohen tasjili merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen tasjili dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rohin menyerahkan bukti kepemilikan barang pada murtahin. Yang kedua, penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan. Yang ketiga, rohin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wan prestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Yang keempat, pemanfaatan barang marhun oleh rohin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Yang kelima, murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun yang ditanggung oleh rohin. Yang keenam, besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Yang ketujuh, biaya didasarkan pada pengeluaran yang real dan beban lainnya berdasarkan akad ijaroh. Yang ke-8, biaya asuransi biaya rohen tasjili ditanggung oleh rohin. Yang kedua yaitu rohen hiyazi. Bentuk rohen hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rohen ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rohen hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang rohen tasjili dan rohen hiyazi. Nah, contohnya itu seperti semisal si A memiliki hutang kepada si B sebesar 10 juta rupiah sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut. Si A tersebut menyerahkan BPKB mobilnya kepada si B secara rohen ikar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada si B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan si A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil yang dimaksud gitu. Terus konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda begitu. Namun dalam konsep fidusia ini, di mana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari seperti itu. Sedangkan contoh rohen hiyazi yaitu jika dilihat dari contoh pada poin 1 di atas, itu jika akad yang digunakan adalah rohen hiyazi, maka mobil milik si A tersebut diserahkan kepada si B sebagai jaminan pelunasan hutangnya begitu. Dalam hal ini, hutang si A kepada si B dianggap sudah lunas, maka si A bisa mengambil kembali mobil tersebut seperti itu. Sedangkan
Halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. Problematika dalam penerapan rohani Yazid dan rohan tajili. Nah, problematika yang dihadapi LKS meliputi legislasi, jurisdiksi, pengaturan syariah, dokumentasi, dan money laundering. Aspek legislasi terjadi karena ada perbedaan prinsip dan mekanisme dalam hukum Islam dan konvensional. Dari aspek jurisdiksi, diantaranya dalam hal penyelesaian sengketa bank syariah diselesaikan dengan opsi di pengadilan umum atau pengadilan agama. Kompetensi hakim bidang ekonomi syariah masih diragukan. Karena lembaga keuangan syariah mestinya menjalankan usahanya dengan model syariah atau syariah governance, bukan pada konvensional. Dokumentasi LKS mengalami kendala karena harus memenuhi hukum perikatan umum dan kontrak syariah. Selain itu, jaminan atau marhun dengan model rohan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan, dan ada juga benda yang tidak bergerak ya seperti emas, tanah. Terus selain itu, jaminan atau marhun selain berupa kedua jenis barang tersebut juga dapat berupa bukti kepemilikan seperti BPKB atau sertifikat tanah. Rohan jenis ini secara hukum diakui dalam fatwa DSN MUI sebagai rohan tajili, rohan ta'mini, rohan rasmi, dan rohan hukmi. Dalam rohan jenis ini, objek gadai tetap berada dan dimanfaatkan oleh rohan. Murtain hanya menerima bukti kepemilikan objek gadai. Negara muslim lain seperti Malaysia juga menerapkan model jaminan atau rohan tasjil tersebut. Sekretaris utang atau seperti obligasi dijadikan jaminan dalam pasar uang. Sekretaris yang dijadikan jaminan tidak dialihkan kepada pihak yang memberi dana, namun tetap berada dalam kekuasaan penerimaan dana. Pemberi dana cukup mengetahui objek jaminan tersebut. Penerima dana tidak akan menjual atau menggadaikan sekretaris tersebut sampai jatuh tempo jaminannya. Terus jaminan pembiayaan syariah dapat diterapkan pada semua produk pembiayaan. Untuk produk pembiayaan berbasis jual beli dapat diterapkan jaminan barang atau rohan, di mana barang jaminan tetap berada di nasabah, sedangkan LKS hanya menerima bukti kepemilikan barang tersebut. Hanya saja dalam rohan tidak terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan tersebut selama utang belum dilunasi. Hal ini berada dengan jaminan fidusia yang memberikan hak pengalihan kepemilikan dari nasabah ke LKS. Dalam rohan tajil, objek jaminan baru dapat dieksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayarnya. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.